Selamat malam sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Berjumpa kembali dalam program Night Call pada malam hari ini bersama dengan saya, Pendeta Leonardo Semen, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Serangkang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Marilah sahabat GPIB dimanapun berada, sebelum kita beristirahat dalam tidur malam kita pada saat ini, ataupun kita yang masih beraktivitas hingga malam hari ini, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, ketika kami sudah menyelesaikan aktivitas kami di malam hari ini, bahkan kami yang masih beraktivitas hingga malam hari ini, kami akan disapa oleh kebenaran firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman-Mu ini dapat menguatkan setiap kehidupan kami, bahkan membuat kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam setiap langkah hidup ini. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami di saat ini, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan terambil dari Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya mengambil pembacaan dari Alkitab Terjemahan Baru 2 yang menyatakan demikian. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun gemetar. Kegentaran menimpa penduduk tanah Filistin. Waktu itu gemparlah kepala kaum Edom. Kepanikan menyergap penguasa di Moab. Seluruh penduduk tanah Kanaan gentar. Ketakutan dan kengerian menimpa mereka. Karena kekuatan tangan-Mu, mereka keluh dan membantu, sampai umat-Mu melintas ya Tuhan, sampai umat yang Kau tebus melintas. Engkau membawa mereka, dan Kau semai di atas gunung milik-Mu, di tempat yang telah Kau jadikan kediaman-Mu ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, apa kabar semua? Saya berharap kita dalam keadaan yang baik. Kiranya kasih dan pertolongan Tuhan hingga malam hari ini senantiasa kita rasakan bersama-sama. Sahabat GPIB dimanapun berada, tentu kita tahu bersama bahwa salah satu kidung pujian yaitu dari Kidung Jemaat nomor 40 dengan judul Ajaib Benar Anugerah merupakan suatu pujian yang begitu luar biasa. Akan tetapi pujian yang luar biasa itu lahir dari sebuah pergumulan yang begitu berat tentang pengalaman hidup seorang John Newton yang juga sekaligus penulis dari lagu Ajaib Benar Anugerah. John Newton yang hidup pada abad 18 merupakan seorang pendeta dari gereja Anglikan yang sebelum ia menjadi seorang pendeta, ia mengalami suatu pengalaman yang luar biasa di dalam kehidupannya, di mana pada saat itu ketika ia sedang berlayar, ia diperhadapkan dengan gelombang yang begitu luar biasa, yang membuat dia sudah berpikir bahwa ia akan mati. Tetapi dalam situasi seperti itu, dia melihat bagaimana kuasa Tuhan menolongnya, sehingga dia bisa selamat dari gelombang yang begitu besar pada saat itu yang ada di laut, sehingga ia menuangkan dalam suatu pujian, sehingga lahirlah karya yang luar biasa, Ajaib Benar Anugerah, menggambarkan bagaimana ajaib benar pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya, bahkan kehidupan kita pada saat ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi,
seluruh sahabat GPIB dimanapun berada. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini berbicara tentang pujian dari Musa dan seluruh umat Israel. Bagaimana Tuhan menolongnya, Tuhan menolong mereka. Puji-pujian ini hadir dalam suatu situasi kehidupan yang tidak sedang baik-baik saja. Umat Israel sedang bergumul dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Perjalanan itu bukanlah perjalanan yang menyenangkan. Mereka akan bertemu dengan berbagai tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan, berbagai macam bahaya. Bahkan juga mereka bosan dalam perjalanan tersebut. Dan salah satu tantangan yang begitu besar ketika mereka diperhadapkan dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitaran Kanaan maupun yang ada di dalam Kanaan tersebut. Ketakutan itu sangat wajar sebab mereka tahu bahwa bangsa-bangsa itu adalah bangsa-bangsa yang hebat dalam peperangan. Bahkan bangsa-bangsa itu adalah bangsa-bangsa yang kejam, bahkan bisa membuat nyawa mereka terancam. Akan tetapi melalui pujian Musa dan umat Israel hendak menegaskan bahwa di dalam pergumulan mereka, di dalam ketakutan mereka akan ancaman dari bangsa-bangsa yang dapat membahayakan kehidupan mereka, mereka menyadari bahwa ada Tuhan di tengah-tengah mereka, ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka, sehingga puji-pujian ini menggambarkan bagaimana bangsa-bangsa yang ada di sekitar tanah Kanaan itu menjadi gemetar, menjadi takut. Takutnya bukan kepada Musa, bukan kepada umat Israel, tetapi ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Mereka menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang membuat mereka berani menghadapi berbagai tantangan, menghadapi bangsa-bangsa Filistin, bangsa-bangsa Edom yang pada saat itu kalau dilihat jauh lebih hebat dari bangsa Israel. Ketakutan dan kengerian mereka diubah menjadi kabar sukacita, menjadi suatu keberanian karena ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Pertolongan Tuhan itulah yang dituangkan dalam pujian Musa bersama umat Israel. Bukan hanya sekedar pujian, tetapi juga itu menjadi suatu bukti yang nyata bagaimana pengalaman iman mereka sampai di tanah Kanaan bersama-sama dengan Tuhan. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, dari perikop ini kita mau melihat bagaimana pertolongan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Ada dua hal yang hendak saya mau sampaikan di dalam perenungan kita di saat ini. Yang pertama, Tuhan berkuasa dan sanggup melakukan apa saja di dalam seluruh kehidupan kita. Seperti Tuhan melakukannya dalam perjalanan kehidupan umat Israel. Mungkin di saat ini Bapak Ibu sedang bergumul, sahabat-sahabat GPIB dalam berbagai pergumulan kehidupan ini. Bahkan ada rencana yang mungkin berubah. Tetapi percayalah Tuhan sanggup dan Tuhan berkuasa melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Nya. Apapun yang sedang kita gumuli dalam hidup ini, Tuhan sanggup menolong kita. Kalau Tuhan sanggup menolong umat Israel dari bangsa-bangsa lain, Tuhan yang sama juga yang akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Yang kedua, Tuhan juga mampu masuk ke dalam hubungan pribadi-pribadi umat-Nya. Begitu dia juga masuk dalam hubungan pribadi dengan umat Israel, Tuhan juga dapat masuk dalam hubungan pribadi. Oleh sebab itu ciptakanlah hubungan pribadi dengan Allah melalui ibadah, melalui puji-pujian dan doa. Karena Tuhan bukan hanya menjamah secara kelompok atau secara umatnya, tetapi pribadi lepas pribadi.
Oleh sebab itu sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, puji-pujian terhadap Tuhan lahir karena kita memiliki pengalaman iman pribadi dengan Allah. Puji-pujian itu kita berikan yang terbaik untuk Allah. Jangan sampai puji-pujian kepada Allah didasarkan karena kita memiliki kehebatan dalam bernyanyi. Kita memiliki suara yang baik dalam bernyanyi. Sehingga menghadirkan kesombongan. Dan orang lain yang mungkin kurang baik dalam bernyanyi bisa kita jelek-jelekan di dalam pelayanan. Kesaksian kepada Tuhan lahir karena pengalaman pribadi dengan Allah, sebab Allah sudah menolong kita. Pertolongan Allah di dalam kehidupan ini, dalam anaknya Yesus Kristus, bukan terjadi hanya di hari ini saja, tetapi sudah terjadi kemarin, saat ini, bahkan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita, dan biarlah hingga malam hari ini kita selalu merasakan pertolongan Tuhan. Amin. Sahabat GPIB, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan mengajarkan kami, menyadarkan kami bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kami. Seperti Tuhan hadir di tengah-tengah perjalanan kehidupan umat Israel. Tuhan bukan hanya hadir saja, tetapi Tuhan sanggup menolong di dalam berbagai kesulitan kehidupan ini. Kebenaran firman-Mu ya Tuhan mengajarkan kami, supaya kami tetap selalu memuji Engkau di dalam kehidupan kami. Kami memuji Engkau ya Tuhan bukan karena kehebatan kami, bukan karena kami pandai menyanyi, tetapi kami mengalami perjumpaan iman yang begitu luar biasa. Bahkan ketika kami sakit, Tuhan tolong. Ketika kami berada dalam berbagai masalah dalam rumah tangga, dalam keluarga kami, Tuhan juga menolong kami. Sehingga kami memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami memohon pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan di saat kami beristirahat ya Tuhan. Jagalah kami, jauhkanlah kami dari setiap mara bahaya. Dan kiranya ya Tuhan, kami dapat beristirahat dalam tidur malam kami dengan baik. Berikanlah kami ketenangan dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, di saat ini, kiranya Engkau memberkati, menolong setiap seluruh sahabat GPIB dimanapun berada. Mereka yang bergumul ya Tuhan, dengan kelemahan fisik karena sakit. Mereka yang sedang berada dalam berbagai masalah, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Kiranya kasih dan pertolongan Tuhan Yesus akan selalu dirasakan. Sehingga setiap sahabat GPIB yang sakit, Tuhan pulihkan. Dalam berbagai pertolongan, mereka dapat merasakan seluruh kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seluruh doa kami. Kami memohon ampun untuk setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pertolongan kami berdoa. Amin. Demikian jauh program Naikol pada saat ini. Sampai berjumpa pada program Naikol berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat. Shalom, salam kenal dari kami Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPIB Ciseeng, Bogor. Gereja adalah orangnya yang membutuhkan sebuah bangunan untuk bernaung dan bertumbuh iman dalam hidup berjemaat. Saat ini Gedung Gereja GPIB Ciseeng Bogor sudah berusia kurang lebih 35 tahun dan harus dilakukan perombakan gedung gereja
dikarenakan secara keseluruhan gedung gereja tidak aman dan nyaman digunakan dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, kami dari Jemaat GPIB Ciseeng membentuk panitia pembangunan yang saat ini bergerak mencari dana dan mendesain bangunan gereja yang lebih baru dan lebih luas dari yang pada saat ini kami gunakan. Saat ini usaha dana dan daya yang kami lakukan adalah janji iman perkaka jemaat yang dianggap mampu secara ekonomi dengan mengingat mayoritas jemaat berpenghasilan menengah ke bawah dan juga usia lanjut tanpa pekerjaan tetap atau tidak memiliki dana pensiun. Serta penyebaran proposal, pencarian dana, dan melakukan penjualan makanan setiap minggunya demi membantu menopang dana pembangunan gereja. Melalui video ini, kami bermaksud mengunggah hati Bapak Ibu, Saudara terkasih, untuk menopang dan menolong kami dalam dana untuk pembangunan gedung gereja kami. Bagi Ibu Bapak, Saudara yang berkerinduan untuk memberikan bantuan kepada kami di GPIB Jemaat Ciseeng Bogor, dapat menyalurkan bantuan ke nomor rekening yang tertera. Atau jika Ibu Bapak, Saudara berkerinduan pula untuk mengirimkan bantuan dalam bentuk barang, dapat menghubungi nomor kontak yang tertera. Terima kasih atas perhatian dan bantuannya. Tuhan Yesus memberkati.